Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ma an'amta minal bayan wa alhamta minat tibyan. Kama nahmaduka ala ma asbaghta minal ata' wa asbalta minal ghita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu-ibu, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijaga dari segala mara bahaya, ya, diberi keberkahan untuk keluarga dan semua orang yang kita sayangi dalam hidup ini. Baiklah, bersyukur kehadiratnya atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawat dan salam itu memang keluar dari lisan kita masing-masing untuk menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi setiap hari. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Di antara sunnah Nabi itu adalah majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu. Dari zaman dahulu sampai sekarang, itulah di antara sunnah Nabi yang terjaga, yang tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu majelis ilmu. Insyaallah dengan menghadiri majelis ilmu kita akan mendapatkan cahaya ilmu, kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang barangkali penjelasan itu selama ini kita cari, misalnya gitu kan, tahu-tahu ya mungkin tidak sengaja hanya duduk-duduk santai gitu Pak ya, ternyata ini, ternyata begini penjelasannya. Itulah salah satu hikmah untuk menghadiri majelis ilmu, yang pada dasarnya apa yang disampaikan itu sebenarnya kita sudah pernah dengar dahulu itu Pak. Itu dia. Ya, mungkin ya kita sudah pernah dengar dahulu, atau kita sudah pernah tahu gitu kan, atau bagi yang memang belum pernah tahu ya syukur alhamdulillah. Tapi sebenarnya setiap apa yang disampaikan itu ya, ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis-hadis dalam kitab-kitab ya, itu pada dasarnya setiap kita menyampaikan kembali biasanya ada saja hal-hal yang baru gitu kan. Apa istilahnya ya, petikan-petikan hikmah yang baru yang terselip di dalamnya. Itu menunjukkan ya luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mari kita menyiapkan waktu ya untuk selalu ya, kalaupun tidak rutin ya, kalaupun tidak sekali seminggu, 2 kali seminggu ya kan. Kalaupun tidak sekali 2 minggu, sekali 3 minggu duduk-duduk di masjid gitu loh Pak ya. Kalaupun belum sempat ya sekali sebulan gitu, disiapkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Di pertemuan yang lalu kita sudah nyampe hadis yang keempat, yaitu An Abi Darda radhiyallahu anhu, ya belughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata firashahu wa huwa yanwi ay yusalliya min al-laili faghalabathu 'ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Itu yang terakhir, hadis yang terakhir. Barang siapa yang mau tidur, ya, kemudian sebelum tidur dia niat untuk sholat malam. Niat untuk sholat malam, lalu setelah tidur faghalabathu ainahu, dia dikalahkan oleh kedua matanya. Artinya apa Pak? Dikalahkan itu Pak, lepas gitu ya, nggak sempat tidur malam. Nah, orang yang begini ya, sampai subuh ya, hatta asbaha. Hamba yang begini niat sholat malam sebelum tidur, kemudian tidak sempat ya, ketiduran sampai dia subuh, ya bangun-bangun langsung azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kutiba lahu ma nawa, ya, dia telah dicatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala pahala apa yang ia niatkan, yaitu sholat malam. Gitu dia Pak ya. Wa kana naumuhu sadaqatan min rabbih, ya. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Dan tidurnya itu menjadi hadiah lah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Dari hadis ini kita dapatkan mulianya sebuah niat. Pentingnya sebuah niat. Nah, ya. Dari sini ya contoh-contoh sederhana gitu loh. Saya niat untuk menghafal Al-Quran. Nah gitu loh Pak. Harus ada Pak niat untuk menghafal Al-Quran. Ya. Terus belum hafal ya nggak apa-apa. Insya Allah kita sudah dapat pahala niatnya gitu kan. Saya punya niat, saya punya harapan untuk punya anak yang soleh misalnya. Harus ada Pak gitu Pak ya. Jangan kosong gitu kan. Ya kalaupun anak kita belum disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sudah dapat loh pahala anak soleh gitu dia. Nah, kaedahnya banyak sekali ya niat-niat yang niat-niat baik dalam hidup ini ya. Makanya semakin banyak niat baik orang ya, seorang hamba, maka semakin beruntunglah ia. Ya, sekalipun belum semuanya terpraktekkan ya, karena memang bab kita ini bab tentang al-ikhlas. Ya, semuanya berkaitan dengan niat. Baiklah. Selanjutnya untuk hari ini yaitu at-tarhib minar riya. Hadis-hadis yang menyampaikan tentang larangan atau ancaman Nabi SAW dari riya. Riya itu apa Pak? Ya, riya minta dilihat gitu loh, minta dilihat atau beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramal ingin dipuji, beramal ingin dikatakan ini, ya itulah disebut dengan riya. Semua kita sudah paham akan makna dan definisi riya tersebut. Hadis yang pertama, An Jundub ya. An Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man samma'a samma Allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Samma'a itu kalau di sini ya penjelasannya adalah azhara ilmahu linnasi riya'an. Itu diantara makna samma'a. Samma'a itu juga bisa bermakna sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar-dengar gitu kan ya. Dia beramal, kemudian setelah beramal itu dia ingin mendengarkan ya pujian-pujian orang. Nah, kalau riya itu lebih identik pengen dilihat. Tapi kalau sum'ah pengen didengar, nah, pujian-pujian orang terhadap dia. Nauzubillah. Tapi dalam kitab ini ya makna samma'a itu barang siapa yang memamerkan ilmunya kepada manusia, riyaan. Nah, riyaan itu apa Pak? Ya, atas dasar riya gitu loh. Boleh juga atas dasar berbangga-bangga ya. Saya berilmu nih gitu kan. Saya ustadz besar gitu kan. Saya ini kiai nih gitu kan. Nah, gitu dia
dia memang berilmu gitu loh, tetapi dia senang sekali ya memamerkan keilmuan, tetapi ya tujuannya bukan untuk menyampaikan, bukan untuk memberi penjelasan dan keterangan, tetapi memang untuk berbangga-bangga ya. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang ya berbuat sum'ah ya, atau barang siapa yang memamerkan ilmunya kepada manusia riaan ya, sama Allahu bihi gitu kan. Itu artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah sama kamu gitu kan, gitu dia. Wa man yura'illahu bihi, begitu bahasanya. Barang siapa yang berbuat riya, yang beramal pengen dilihat, ya pengen dipuji dan lain-lain, yura'illahu bihi gitu kan. Allah pun juga akan silakan saja kata Allah. Artinya Allah tidak akan menerima ya amal-amal orang yang suka berbuat riya. Iya, memang ada hadisnya. Hadis berikut, wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa dia sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya. Shaddad ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Man shoma yura'i faqad asyraka wa man shalla yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Nah, itu dia. Sabda Nabi, barang siapa yang berpuasa yura'i ya, dia berbuat riya, puasa karena riya, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik, Pak. Nah, itu dia. Yang berpuasa bukan karena Allah, pengen dipuji, pengen dilihat orang, pengen didengar orang ya, amalannya puasa yang pertama, yura'i, dia berbuat riya dalam puasanya, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik ya, telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla yura'i faqad asyraka juga. Dan barang siapa yang salat ya dengan riya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang bersedekah tetapi yura'i itu berbuat riya gitu, ingin riya gitu ya dalam bersedekah, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik ya, telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya, ini dalam hadis ini cuma 3 amal: puasa, sholat, dan sedekah. Silahkan yang lain-lain bisa kita praktekkan, Pak, ya kan? Misalnya barang siapa yang berhaji yura'i ya kan, tetapi dengan karena riya, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Orang yang pergi umrah ya, pengen dikatakan ini, dikatakan itu ya, pulang umrah nanti pengen dipuji-puji, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi dalam beramal ya, kita memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlatihlah. Memang sesuatu yang wajar biasanya, jamaah sekalian, ya siapapun lah kita gitu kan, kita itu senang dipuji. Iya, itu sudah menjadi watak dan tabiat manusia. Semua kita, siapapun ya kan, termasuk saya yang ngomong ini gitu kan, semua insan itu watak dan kebiasaannya adalah senang dipuji dan tidak senang dihina. Itu wajar ya. Tidak senang direndahkan, tidak senang dilecehkan, dan senang disanjung dan dipuji. Tetapi ingat ya, kalau pujian dan sanjungan itu ya akan merusak niat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah. Jangan terlalu berlama-lama dalam kesenangan itu. Itulah artinya ya. Karena kalau kita sudah senang dipuji ya, terlalu senang disanjung-sanjung orang ya, maka hati-hati, itu akan merusak
amalan kita. Bahkan bukan hanya merusak dalam hadis ini, tetapi apa? Berbuat syirik. Ya Pak, bukan tidak ada pahalanya Pak, tetapi apa? Dapat dosa gitu loh. Syirik kan berdosa besar gitu loh Pak ya. Ya faqad asyraka, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya ya, An Mahmud bin Labid ya, qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada Mahmud bin Labid, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala apa? Kharaja, keluar dari rumah beliau, lalu beliau berkata, ya ayyuhan nas, iyyakum wa syirkas sarair. Ya, qalu wa ma sirkus sarair? Qala yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadharin nasi ilaihi fadzalika syirkus sarair. Nah, itu lafaz hadisnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dan bertemu dengan para sahabat dan kaum muslimin. Lalu beliau berkata, wahai sekalian manusia, iyyakum wa syirkas sarair. Hati-hati kalian, ya. Hati-hati dengan syirik yang tersembunyi. Ya, Pak? Hati-hati dengan syirik yang tersembunyi. As-sarair itu sarira, ya, berasal dari sarir, ya. Atau ya, sesuatu yang tidak nampak, yang tersembunyi. Hati-hatilah kalian dengan syirik yang tersembunyi. Lalu para sahabat bertanya, wa ma syirkus sarair? Wahai Nabi, apa itu syirik yang tersembunyi gitu kan, yang tidak nampak? Qala, lalu Nabi menjawab, yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu jahidan. Ya, ini diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syirik yang tersembunyi itu? Yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu jahidan. Ya, fayuzayyinu salatahu. Ini contoh yang disampaikan oleh Nabi, yaitu seorang hamba, seorang laki-laki sholat, dan dalam sholatnya itu fayuzayyinu salatahu, dia memperindah sholatnya Pak. Nah gitu loh, memperindah sholatnya, jahidan lima yara min nadhorin nasi ilaihi. Ya, dia memperindah sholatnya itu, gerak-gerik sholatnya diperindah karena ingin apa? Ingin dilihat, ya, diperhatikan oleh orang lain gitu kan. Karena dia berusaha untuk mengambil perhatian orang lain, ya. Fadzalika syirkus sarair. Itulah syirik yang tersembunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini penjelasannya? Yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu. Ya, begini, Pak. Seorang laki-laki berdiri salat, Allahu akbar, fayuzayyinu salatahu, dia memperindah salatnya, ya. Gerak-gerak salatnya itu diperindahnya. Gimana, Pak, kira-kira? Ya, seperti khusyuk lah gitu. Gitu. Ya, kalau memang khusyuk asli ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau memperindah tadi gitu kan, artinya dia pengen dilihat oleh orang, sholatnya khusyuk sekali gitu. Begini. Ya. Nauzubillah, ya. Maka itulah kata Nabi SAW, syirkus sarair. Begitulah, ya, syirik yang tersembunyi tersebut. Nah, subhanallah. Alhamdulillah kita sudah baca 1, 2, 3. Dari 3 hadis ini mungkin ada pertanyaan dahulu, ya. Silakan jamaah sekalian, kalau tidak nanti kita sambung. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, gitu. Ya. Malam, pahala sholat malamnya dicatat. Oh iya.
Ya betul, alhamdulillah. Kemarin di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan gitu ya, hadis ini sebenarnya itu diperuntukkan, diistimewakan bagi hamba-hamba yang sudah terbiasa dengan sebuah amalan. Ya betul Pak, Masya Allah. Misalnya seorang sudah terbiasa sholat malam, istiqomah sholat malam, lalu tiba waktu sakit, misalnya kan, tiba waktu sakit, selama seminggu dia tidak bisa sholat malam, nggak mampu sholat malam. Selama 1 minggu dia tidak melakukan sholat malam itu, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia dapat sholat malam. Ya, kenapa? Karena dia memang sudah membiasakan amalan sholat malam. Nah, gitu dia. Jadi ini selain niat juga, hadis ini diperuntukkan, diistimewakan bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan suatu amalan soleh. Ya silakan contoh yang lain, ya kan? Ada orang yang sedang ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta yang berlimpah, di saat itu dia gemar sekali menyumbang kemana-mana gitu Pak ya. Bersedekah kemana-mana, menyantuni anak yatim. Ya memang sedang banyak gitu loh. Menyantuni anak yatim, kaum du'afa. Bertahun-tahun dibantunya anak yatim ya. Kaum du'afa dibantu ya, karena memang sedang berlebih. Tahu-tahu misalnya kan di akhir hidup, misalnya sudah tua, harta sudah mulai berkurang misalnya. Ini contoh gitu loh Pak. Ya. Dia tidak mampu lagi, ya tidak bisa lagi ya bersedekah seperti di masa mudanya dahulu misalnya, seperti dia ketika diberi harta banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh juga, saat dia tidak mampu lagi, tapi pahala keistiqomahannya dahulu gitu kan, itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun menurut manusia dia tidak mampu, tetapi pada dasarnya karena dia sudah beristiqomah dari di saat dia berada, ya. Di saat tidak ada, pahalanya mengalir seperti biasa. Ya betul Pak. Itu penjelasannya di minggu di bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Subhanallah. Terima kasih. Dan juga hadis ini jangan dipakai sebagai dalil atau membela diri juga. Iya. Ya kan? Saya niat sebelum tidur, ya. Tahu-tahu pas bangun subuh terus. Tapi terus begitu gitu kan. Kenapa enggak sholat malam, ditanya oleh bapak atau ibunya gitu kan. Kenapa enggak sholat malam? Ya, yang penting kan sudah niat tadi malam gitu kan sebelum tidur. Ya jangan begitu terus gitu loh Pak. Enggak bisa begitu terus ya. Nah itu dia. Cukup? Masih ada yang mau bertanya Pak? Atau kita lanjut dikit? Ya. Lanjut. An Abi Sa'id ya, bin Abi Fadalah ya, wa kana minas sahabati, ya beliau ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamati liyaumil la raiba fihi, apabila di hari kiamat nanti ketika Allah mengumpulkan ya seluruh umat manusia dari zaman dahulu sampai terakhir ya, sampai sebelum kiamat dikumpulkan, liyaumil la raiba fihi, itu dalilnya nada munadin ya, ketika semua hamba telah dikumpulkan dari zaman dahulu sampai terakhir ya, nada munadi ya, menyerulah, ada seruan gitu loh Pak ya, ada seruan ya kepada mereka, man kana asyraka fi amalihi lillahi falyatlub thawabahu min indihi fa innallaha aghna syuraka anis syirki. Ya, ini lafaz hadisnya. Menyerulah mereka mendengar seruan suara. Apa bunyi seruan itu? Barang siapa yang berbuat syirik dalam amalannya, ya. Man kana asyraka fi amalihi lillah. Barang siapa yang beramal tetapi dia berbuat syirik dalam amalnya selama di dunia. Gitu loh Pak ya. Berbuat syirik dalam amal itu bagaimana tadi? Tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat riya, barang siapa yang berbuat sum'ah dalam
amalannya selama di dunia, falyatlub thawabahu min indihi, maka hari ini mintalah pahala amalan itu kepada orang yang kamu berbuat riak kepadanya, gitu kan. Mintalah pahala kepada mereka. Ya, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian di hari ini, gitu loh. Allah tidak mau memberikan kebaikan kepada kalian. Karena apa? Memang selama di dunia kalian beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka di hari ini, di hari kiamat ini, mintalah pahala itu kepada siapa yang kalian niatkan dalam beramal, ya kan? Kalian minta dipuji-puji oleh orang selama di dunia, mintalah pahala itu ya sekarang kepada orang-orang yang ya kalian ingin untuk dipuji-puji tersebut. Nah, berarti apa? Memang bahaya sekali, Pak. Nah, gitu. Pertanyaannya, bisakah hamba ya memberi pahala ya? Hamba yang kita ingin dipuji olehnya di akhirat nanti, bisakah mereka memberi pahala kepada kita? Ya, sungguh tidaklah bisa. Ya, semua kebaikan, pahala, kemudian kemaafan dan keampunan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah, berjuanglah untuk selalu beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu nih, Pak? Masih, Pak ya? Ya, Masya Allah, dikit hadis lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi suhufin makhtumah fatunsabu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala. Didatangkan di hari kiamat nanti setiap hamba itu dengan suhufin makhtumah. Ya, suhuf itu lembaran-lembaran amal yang sudah dikhitim. Khitim itu distempel, Pak. Fatun sabu baina yadaillah. Kemudian lembaran tersebut diangkat gitu ya, apa istilahnya, disodorkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu tabaraka wa taala. Lalu ketika setiap lembaran amal itu ya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berkata, alqu hadhihi wa aqbilu hadhihi. Campakkan yang ini dan terima yang ini. Begitulah, Pak. Jadi apa istilahnya? Ya kayak kita lah gambarannya gitu kan. Ada beberapa proposal misalnya, gitulah, kayak proposal, banyak proposal. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, campakkan yang ini gitu kan, dan terima yang ini, campakkan yang ini, terima yang ini. Nah, itulah. Ya, diseleksi bahasanya. Iya, begitulah gambaran ya. Gambaran apa istilahnya, lembaran-lembaran amal ya hamba di akhirat nanti. Lalu fataqulul malaika, ketika Allah berkata, buang yang ini, terima yang ini, buang yang ini, terima yang ini. Lalu para malaikat berkata, wa izzatika ma ra'aina illa khaira. Ya. Para malaikat berkata, ya Allah, kami tidak melihat di lembaran ini kecuali kebaikan semua. Itu kata para malaikat. Ini baik semua nih ya Allah. Kenapa harus dibuang gitu kan? Nah, fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah menjawab ya kepada para malaikat tersebut, inna hadza kana li ghairi wajhi wa inni la aqbalu illa mabtughiya bihi wajhi. Nah, gitu loh. Menurut para malaikat, lembaran-lembaran tersebut ya semuanya baik gitu kan. Amalannya baik, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang aku buang itu, lembaran yang tidak aku terima itu, karena dia beramal bukan karena mengharap ridho. Ya, bukan mengharap pahala dariku, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menerima tidak akan pernah menerima amalan kecuali amalan itu hanya mengharap mengharap wajahku ya. Makna wajah di sini ya
keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka lembaran-lembaran tersebut digini-giniin, Pak. Atau dalam hadis yang dalam hadis sebelumnya tadi, mintalah pahala kepada orang yang kamu beramal kepadanya. Jangan minta apa? Jangan minta pahala kepadaku. Ya begitu. Ya, subhanallah. Dari hadis-hadis yang sudah kita sampaikan ini, semoga kita mendapatkan penjelasan-penjelasan atau gambaran-gambaran betapa pentingnya niat baik itu. Ya, niat yang ikhlas itu penting. Kemudian berhati-hati dalam beramal itu penting. Jangan terlalu senang untuk dipuji-puji. Jangan terlalu senang untuk disanjung-sanjung. Sekalipun ya setiap kita itu memang senang untuk dipuji dan senang untuk disanjung. Tetapi kalau memang sanjungan dan pujian itu akan merusak amal kita atau akan membuat kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita cepat sadar gitu ya, agar tidak berlarut-larut. Ya, mungkin satu hadis lagi, alhamdulillah selesai. Wa an Abi Ali ya, rajulun min Bani Kahil, qala khatabana Abu Musa al-Ash'ari ya. Faqala ya ayuhan nas ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala ya ayuhan nas ya mithlahu, seperti apa yang dia sampaikan. Faqila lahu kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin an-namal ya. Qala qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Itulah pas hadisnya. Ini hadis doa, Pak. Dalam hadis ini kita diajarkan oleh Nabi doa agar kita terhindar dari berbuat riya. Itu doanya. Ya. Hadis ini, suatu hari seorang laki-laki dari Bani Kahil, yaitu Abu Ali, beliau berkata, suatu hari Abu Musa al-Ash'ari khutbah di depan kami, gitu kan? Lalu dia berkata, wahai manusia sekalian, takutlah kalian dengan suatu dengan perbuatan syirik, yang mana perbuatan syirik itu lebih tersembunyi, lebih tidak nampak ya, dari apa? Dari semut yang sedang berada dalam kegelapan. Ya, gitulah gambarannya, Pak ya. Syirik itu dia tersembunyi sekali gitu, susah untuk diketahui syirik. Maka takutlah kalian dengan syirik yang begitu, ya kan? Artinya apa? Syirik ya, perbuatan syirik yang kita tidak sadar, itu dia. Kalau kita sadar, bolehlah cepat gitu kan. Tapi kalau kita nggak sadar kan nggak tahu gitu kan. Ternyata kita berbuat syirik. Nah, jadi gambarannya syirik yang sangat tersembunyi itu seperti apa? Seperti semut yang hitam berada dalam kegelapan. Begitu gambarannya. Lalu khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun ternyata juga pernah menyampaikan khutbah seperti itu, seperti apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, takutlah kalian dengan perbuatan syirik, yang mana syirik itu sangat tidak nampak, seperti semut yang sedang berada dalam kegelapan malam. Nah, lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqila kaifa nattaqihi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita untuk menghindar dari syirik tersebut, sedangkan dia sangat halus sekali, enggak nampak ya, seperti apa? Semut yang hitam yang berada dalam kegelapan. Bagaimana kita untuk menghindarkan itu? Ya ternyata kalau untuk hanya mengandalkan kekuatan pribadi enggak mampu.
Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita doa, gitulah. Ya, dengan doa ini insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan syirik tersebut, yaitu syirik riya, ya, yaitu perbuatan riya, beramal bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Qulu, maka bacalah doa ini, ya. Apa doanya? Allahumma na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepada Engkau, ya, min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamuhu. Ya, ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik, ya, dengan sesuatu, atau dari mensyirikkan Engkau dengan sesuatu. Wa nahnu na'lamuhu, dan kami mengetahui hal itu. Nah, gitu loh. Ya, sederhananya, ya Allah kami berlindung dari berbuat syirik dan kami mengetahui perbuatan itu. Wa nastaghfiruka, dan kami minta ampun kepada Engkau, lima la na'lamuhu, terhadap sesuatu, ya, yang tidak kami ketahui. Nah, gitu loh. Kalau sesuatu yang berbuat syirik yang kita ketahui, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbuat syirik yang tidak kita ketahui, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai hadis tentang tentang riya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah baca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi cukup ya Pak ya, tadi sudah ada beberapa ada yang sebenarnya. Ya, nggak apa-apa, satu lagi. Beres. Baik, ada waktu sebentar kami mempersiapkan. Iya, masya Allah, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan di dalam hadis itu bahwa syirik itu seperti melihat semut di dalam semut hitam di atas batu yang hitam di dalam kegelapan. Kegelapan yang malam. Apakah ada spesifik untuk bisa contoh-contoh syirik itu? Kalau nggak, biar kita juga akan tahu bahwa itu tuh syirik gitu. Tapi bagaimana spesifikasinya untuk tentang syirik-syirik itu? Karena terlalu halusnya itu. Kita juga takut terjebak dengan syirik itu, selain doa-doa tadi yang Pak Ustadz bilang. Iya, Pak. Terus yang kedua, apakah ada tingkatannya syirik itu? Maksud saya bahwa ada orang yang menyatakan bahwa syirik itu yang menurut dia tuh sampai-sampai bahwa kita mengharapkan pahala aja udah bukan syirik ya. Mengharapkan pahala aja udah dianggap ria gitu. Ada yang sampai sejauh itu. Jadi maksudnya tingkatannya itu sebagai apa? Mengharap pahala dari Allah, Pak, atau bagaimana? Ya, betul. Ada yang dia menyatakan bahwa itu pun sudah jadi ria gitu. Iya. Nah, tingkatan itu tuh sampai sejauh mana gitu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti mungkin ini ya, ada seperti orang yang mau berangkat haji berkali-kali, termasuk umroh berkali-kali, itu juga apakah termasuk riya gitu kan? Ya, kan pada dasarnya mungkin sekali aja cukup, tapi kan mungkin karena memang dia ada mungkin dananya, sehingga kan anggapan orang kadang-kadang ada juga yang nyeletuk orang, oh mentang-mentang lu banyak uang aja katanya berkali-kali. Nah ini kan kalau sudah ada orang bilang seperti itu, apakah termasuk dalam riya juga? Kemudian seperti melaksanakan sholat malam, ya mungkin dengan adanya canggih sekarang
ya menggunakan HP di WA gitu kan. Ya dia tidak menyebutkan tapi ada juga selamat menjalankan sholat tahajud gitu kan. Ada juga cuma assalamualaikum. Nah itu apakah juga termasuk di dalam kesombongannya? Ya, ya, Kemudian yang berikutnya doa. Orang yang sedang berdoa kadang-kadang ya ada juga kadang orang, itu bapak itu doa, kata udah nggak usah, biarin, ngapain kamu harus ngomong. Buka doanya, wah sampai mungkin kalau tangannya sampai begini gitu kan. Nah kan sampai wah itu bapak itu ternyata kata saya nggak usah ngurusin orang, kamu aja belum tentu baik kata saya kan gitu. Nah ini apakah juga termasuk seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Izin Pak, yang masalah yang lagi viral itu, yang wayang terus Tuhan apa namanya? Bukan orang Arab, menurut pandangan Pak Ustadz gimana Pak? Itu aja. Masalah apa Pak? Yang wayang diharamkan. Oh iya. Sama yang Tuhan apa tuh? Bukan orang Arab. Pandangan Pak Ustadz seperti apa? Oh iya Masya Allah. Bagus, alhamdulillah. Iya Pak, saya banyak. Amalan-amalan kita itu diseleksi sama Allah. Iya. Sedangkan malaikat kan nggak tahu ini perbuatan yang baik, terus Allah enggak, ini pokok aku yang tahu lah istilahnya perbuatan-perbuatan yang ditolak tadi, tolak, terus mana yang diseleksi tadi itu amalan-amalan. Terus berkenanan dengan hadis itu ada nggak yang kiranya yang berlawanan dengan hadis itu, istilahnya dia berbuat seperti tidak baik, ya kan? Seperti tidak baik, malaikat pun juga nggak tahu dia itu perbuatannya hari-hari seperti tidak baik, tapi ada sesuatu yang perbuatannya baik. Maka ada nggak hadis yang seperti itu menjelaskan bahwa itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya itu Pak Ustadz. Kalau tadi kan perbuatan yang baik ya. Ini yang sekarang kebalikannya dari itu. Masya Allah. Syukran jazakallah Baik, kita coba. Yang pertama tadi ya syirik yang sangat tersembunyi gitu Pak ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya. Dari hadis itu yang bisa kita pahami ya, karena memang dia sangat tersembunyi ya. Pesan yang penting itu adalah dari Nabi itu bukan kita untuk mengetahuinya gitu ya, tetapi apa, untuk berhati-hati. Ya, memang apa maksudnya itu adalah perbuatan yang tidak kita sadari gitu loh Pak. Itu dia. Mungkin ya kalau apa kita senang dipuji, tapi kalau kita sadar ya syukur alhamdulillah kita bisa segera untuk merubah. Tapi kalau yang nggak sadar ini dia. Nah gitu loh. Yang nggak sadar itu kan biasanya ya nggak kita ketahui gitu loh Pak. Iya. Makanya dia apa digambarkan seperti apa semut yang sedang berada di malam hari itu loh, nggak nampak. Jadi sebenarnya pesan di sini adalah, pesan hadis itu adalah berhati-hatilah. Nah itu dia Pak, dengan sebuah dengan suatu amalan yang mana ya, kenapa kita diperintahkan untuk berhati-hati ya, karena ya jangan sampai kamu itu menganggap itu baik, ternyata tidak baik gitu loh. Jangan sampai kamu menganggap itu bukan syirik, tapi dalam pandangan Allah itu syirik nantinya. Nah, karena kita banyak nggak sadar dalam hal ini. Nah, dari itulah Rasulullah mengajarkan kita doa tadi, ya kan? Yang mana kalau kita lihat doa tersebut ya, kalau terhadap sesuatu yang kita tidak sadar, maka wa nastaghfiruka, kata Nabi SAW, kita berserah saja kepada Allah Pak. Yang jelas kita berusaha memang untuk mempelajari bagaimana sih syirik-syirik yang zohir saja. Berusahalah mengetahui mempelajari syirik-syirik yang zohir, karena yang zohir itu insya Allah bisa kita menghindar. Bagi yang tidak nampak, yang sangat tersembunyi tadi ya, yang sangat tidak kita sadari ya, perbuatan syirik tersebut ya, contohnya ingin dipuji dan didengar oleh orang gitu kan. Kalaupun sempat kita melakukan itu gitu kan, maka wa nastaghfiruka ya Allah, kami minta ampun kepada Engkau ya Allah,
karena memang kami nggak mampu lagi untuk menghindar, karena itu memang sangat tersembunyi. Nah, itu dia Pak, istighfar. Nah, ya, kita berserah diri kepada Allah dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang dan kita telah berusaha sebenarnya untuk menghindari dari syirik, kemudian jatuh juga dari berbuat syirik yang tidak kita sadari, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih Pak. Yang kedua tadi apa Pak? Oh, tingkatan-tingkatan syirik ya. Ya, tingkatan-tingkatan syirik ya sebenarnya kalau yang saya pahami syirik itu adalah ada dua ya, seperti yang banyak disampaikan oleh para ulama. Yang pertama syirik jali dan syirik khafi namanya gitu Pak ya. Jali itu yang nampak dan yang kedua yang tidak nampak. Nah, itu aja pembagiannya gitu kan. Yang jelas ya kita berusaha gitu kan untuk menghindar, tapi yang tidak jelas ini caranya yang diajarkan oleh Nabi, baca doa ini gitu kan, diantaranya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus contoh yang tadi, bagaimana kalau seorang hamba yang dia beramal itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Apakah itu sebagian orang mengatakan itu termasuk syirik, ya kan? Karena dia mungkin ini menurut sebagian pemahaman gitu kan, beramal itu bukan karena mengharap pahala dari Allah gitu loh, tapi beramal itu karena mengharap ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah kajian-kajian dalam dunia tasawuf atau ya di dunia sufi banyak dipakai itu Pak. Tapi sebenarnya yang lebih ideal itu memang kita harus kembalikan kepada syariah Pak. Kalau untuk dari sisi hukum, bolehkah kita beramal mengharap pahala dari Allah? Sangat boleh. Gitu loh. Ya, kalau secara hukum Islam sangat boleh, bahkan dianjurkan. Bahkan nggak boleh loh kalau kita beramal tapi tidak mau mengharap sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seolah-olah akan menghilangkan status hukum yang ada dalam Islam. Maksud hukum itu apa Pak? Haram, ya kan Pak ya? Wajib, sunnah, makruh, semuanya itu ada definisinya, ya kan? Contoh sunnah. Sunnah itu apa definisinya dalam usul fikih dan fikih, ya gitu kan? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan bagaimana? Bukan rugi ya. Kalau dalam hukum tidak ada kata-kata rugi tersebut ya. Dalam kajian hukum, dia harus jelas, ya Pak ya. Ya, rugi itu Pak di dunia tasawuf itu memang dipakai ya. Boleh-boleh saja kalau kita memakai kata-kata rugi atau tidak beruntung gitu kan, iya. Tapi kalau dibawa ke dunia fikih dan usul fikih gitu kan, itu harus jelas. Sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, ya. Ditinggalkan tidak berdosa, bukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, gitu loh. Ya Pak ya, jadi memang boleh seorang beramal mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an gitu kan. Kita dapat surga jazaa'an bima kanu ya'malun gitu kan. Kita masuk surga itu karena sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah beramal selama di dunia. Iya. Yang dari Pak Haji Syarif naik haji, ya pergi umroh sering-sering, apakah itu termasuk riya atau syirik sekalipun gitu kan? Sebenarnya untuk mengetahui orang ini riya atau tidaknya, sungguh kita nggak mampu, ya kan? Saya menyampaikan ini ya karena memang hanya menyampaikan hadis Nabi. Jadi Nabi itu memberi kriteria saja. Sungguh kita nggak tahu Pak niat orang, gitu Pak ya. Jangan dianggap orang sering haji, ini riya, ini nggak boleh, gitu loh. Iya, nggak boleh kita diajarkan. Saya menyampaikan ini bukan saya ngecap, tidak, tapi kita menyampaikan hadis Nabi. Nah, dan kriterianya sungguh setiap kita masing-masing lah yang tahu. Ya, bahkan kita selain kita, ya, kita kepada orang nggak boleh loh kita mengatakan, wah ini Pak Haji ini pergi umroh terus gitu kan, ini riya, ini nggak boleh. Ya, karena hati seseorang itu hanya Allah lah yang tahu. Tapi kalau dibawa ke bahasan tentang maslahat, memang perlu disampaikan. Sering-sering haji, sering-sering umroh itu ya, dalam
dalam kajian Islam, dalam Islam kita diajarkan mana yang lebih manfaat, mana yang banyak masalahnya itu dikaji gitu kan. Ya, coba Pak, mana yang bagus ya kan? Haji berulang kali gitu kan daripada menyantuni ya kan kaum-kaum duafa yang ada di sekitar kita. Para ulama banyak menyampaikan gitu kan, lebih baik santuni orang-orang yang lemah di sekitar kamu daripada kamu haji sering-sering. Ya gitu loh. Iya. Itu kajian-kajian manfaat dan maslahat. Ini penting. Nah itu Pak Haji. Tapi kalau untuk niat, sungguh kita nggak mampu mengetahui niat seseorang. Ya kalau memang sebaiknya kalau kita sendiri gitu kan terhadap orang lain berhusnuzon itu lebih bagus. Gitu. Oh ini Pak Haji ini pergi umroh berulang kali ya. Husnuzonnya apa? Oh ya mungkin beliau sudah banyak menyantuni anak yatim gitu, sudah banyak bersedekah, masih berlebih duitnya gitu kan. Nah, udah husnuzon saja. Kita selamat dan dia pun insya Allah juga selamat. Itu cara yang terbaik kalau menurut saya. Iya, berhusnuzon saja Pak, ya. Ya. Kalau trik para ulama itu dalam berhusnuzon, cari alasan sebanyak-banyaknya agar kita tidak bersuuzon kepada orang, ya Pak ya. Cari ya. Oh mungkin dia badalin orang tuanya, mungkin dia sudah banyak menyantuni anak yatim dan lain-lain. Nah, mungkin ya. Yang penting ya berhusnuzon itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang dari Bapak tadi Bapak? Hadis tentang berlawanan dengan tadi Pak, perbuatan baik. Oh ya berlawanan. Nah setahu saya ya yang berlawanan itu ya saya belum menemukan. Ya saya belum menemukan gitu kan. Tapi yang jelas yang dihitung ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa-apa yang telah disampaikan ya baik dari Al-Qur'an maupun dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan diterima oleh Allah itu hanya yang baik-baik saja. Ya seperti dalam hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba gitu kan. Sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik saja. Gitu loh. Contoh ketika ada seorang yang munafik terus sahabat-sahabat tidak mensolati, kemudian datang Rasulullah kenapa tidak disolati, ditanya apakah ada kebaikan Yang lain ya. Itu ada nggak Pak? Kan berarti Rasulullah ya tahu gitu bahwa Iya maha tahu. sebenarnya ada satu kebaikan yang dia kerjain. Ternyata sahabat-sahabatnya pernah dia berjaga-jaga di malam ketika berperang. Gitu. Iya. Oh kalau begitu kisahnya kita kembalikan kepada kaidah yang umum Pak ya, yang jelas gitu kan, sekecil apapun ya kebaikan yang dilakukan seseorang, sebanyak apapun dosanya, tetapi yang jelas kebaikan itu pastilah akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan apa istilahnya, jangan tidak percaya diri dalam berbuat sebuah kebaikan. Lakukanlah kebaikan itu semampu kalian ya. Jangan dikira gitu kan, oh ini sedikit mungkin gak diterima oleh Allah, gak boleh gitu kan. Lakukan itu semampu kita, yakinlah insya Allah akan dihargai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup itu? Ya. Iya. Mungkin itu ya. Iya kita itu sambil itu aja. Ya kita tutup. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.